Itsalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini definisi yang umum ya, yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya, tetapi kalau kita lihat di Quran atau di hadis, Pak, nggak ada sebenarnya. Definisi takwa itu nggak ada. Ya, jadi ini kesimpulan. Karena ketika Allah memerintahkan ibadah apapun, itu selalu dikaitkan dengan takwa. Seperti puasa ini. Kan ujung ayatnya apa? La'allakum tatakun, gitu kan? Agar kalian bertakwa. Ya, termasuk dalam perintah-perintah yang lain, selalu dikaitkan dengan takwa. Nah, maka kemudian ada satu penjelasan dari beberapa ulama, ya, beberapa sahabat ketika mereka menjelaskan tentang arti takwa ini. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu harus memenuhi 4 syarat. Dan ini adalah etapa terakhir, ya, artinya 10 hari terakhir ini baginda Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi beliau dalam beribadah. Ya, jadi membaca Al-Qur'annya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, salat sunnahnya diperbanyak. Pokoknya beliau ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau meningkatkan volume ibadahnya. Ya, dalam berbagai macam bentuk ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan satu hal yang menjadi ciri khas beliau di dalam 10 hari terakhir ini adalah beliau melakukan i'tikaf. Ya, i'tikaf itu berdiam diri di tempat di masjid, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai berbagai macam bentuk ibadah, ya, berzikir, beristighfar, membaca Al-Qur'an, ya, berdoa dan seterusnya. Bahkan di dalam tahun terakhir kenabian beliau, beliau melaksanakan i'tikaf itu selama 20 hari. Ya, jadi memang luar biasa apa yang beliau contohkan ini, dan ini menunjukkan bahwa ibadah kita di bulan Ramadan ini memang nilainya luar biasa. Ya, kalau sampai seseorang bisa berhasil di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, ya, diterima sebagai amal soleh, lalu kemudian Allah akan hapus dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian dalam satu redaksi yang lain beliau mengatakan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa menghidupkan Ramadan, maksudnya dengan menambah berbagai macam bentuk ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insyaallah kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya apa sih tujuan kita beribadah itu? Tujuan kita beribadah itu ya semata-mata karena memang Allah ciptakan kita ke dunia ini memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, enggak ada yang lain. Ya, maka di dalam istilah ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ibadah-ibadah kita misalnya sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran. Nah, ini ibadah-ibadah mahdhah namanya. Lalu ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni, artinya ibadah yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Kita berbuat baik dengan sesama manusia. Nah, itu ibadah. Artinya di dalam setiap aktivitas kita, ya, hendaknya kita ini disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diberi amanah, ya yang amanah. Kalau berdagang yang jujur. Ya, kalau menjadi hakim, mengatakanlah begitu, menjadi pemutus perkara yang adil, dan seterusnya. Nah, ketika sesuatu perbuatan atau suatu pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik, ya, dan disertai ketundukan kepada syariat, lalu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah
yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdoh. Ya, jadi kira-kira jelas ya Pak ya, ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu artinya bukan kita setiap hari harus suruh sholat terus, baca Quran terus, ya, atau apa iktikaf terus. Enggak, ya, tetapi kita juga diperintahkan untuk beraktivitas ya sebagai makhluk sosial untuk berhubungan baik dengan sesama manusia, ya, untuk menjalankan aktivitas kita dengan adil, dengan bijaksana, dengan baik, ya. Inilah yang disebut dengan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu apa sebenarnya tujuan Allah bahwa kita ini diperintahkan untuk ibadah? Seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan satu tujuan, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Allah ini luar biasa baiknya, Pak. Kita itu diberi jalan untuk masuk surga yang telah Allah sediakan. Karena yang bisa masuk surga itu ya hanya orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau nggak bertakwa sulit, Pak, masuk surga. Ya, takwa itu apa? Takwa itu imtitsalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini definisi yang umum, ya, yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya, tetapi kalau kita lihat di Quran atau di hadis, Pak, nggak ada sebenarnya. Definisi takwa itu nggak ada. Ya, jadi ini kesimpulan. Karena ketika Allah memerintahkan ibadah apapun, itu selalu dikaitkan dengan takwa. Seperti puasa ini. Kan ujung ayatnya apa? La'allakum tatakun, gitu kan? Agar kalian bertakwa. Ya, termasuk dalam perintah-perintah yang lain, selalu dikaitkan dengan takwa. Nah, maka kemudian ada satu penjelasan dari beberapa ulama, ya, beberapa sahabat ketika mereka menjelaskan tentang arti takwa ini. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama beliau katakan, syarat pertama adalah al-khauf bil jalil. Harus ada rasa takut kepada al-jalil. Al-jalil itu siapa? Al-jalil itu yang maha agung. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut. Ya, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Setiap melakukan perbuatan selalu merasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya al-khauf bil jalil. Ya, takut kepada yang maha agung. Lalu wal amalu bil tanzil. Mengerjakan setiap pekerjaan apa yang tanzil. Tanzil itu artinya yang diturunkan, ya, yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, katakanlah begitu. Taati semua apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, karena perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah perintah dari Zat yang menciptakan kita, Pak. Ya. Kalau kita nggak nurut sama yang menciptakan kita, terus mau nurut sama siapa? Kan gitu ya. Jadi ya udah, ini aja yang yang menjadi kewajiban kita, al-amalu bitanzil. Ya, kemudian yang ketiga beliau tambahkan, ya, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa apa? Ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap apa yang sedikit. Maksudnya sebesar apapun ikhtiar kita dalam mencapai sesuatu, ya, dalam mengharapkan suatu hasil pekerjaan, maka apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hasilnya ya kita ikhlas. Ya, ini namanya tawakal, ya, ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, beliau tambahkan lagi syarat yang lain, wal isti'dadu li yaumir rahil. Ya, senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yaumir rahil. Yaumir rahil itu artinya hari penggiringan. Nanti kita akan digiring, Pak, ya, dengan kemudian akan dihisab, dihitung seluruh amal perbuatan kita, dimintai pertanggungjawaban dengan apa-apa yang telah kita lakukan di dunia. Jadi yaumir rahil ini ya seringkali kita sebut dengan yaumil hisab, ya, yaumil qiyamah, yaumil akhir, sama. Ya, hari penggiringan, hari perhitungan, hari kebangkitan, hari pembalasan, ya, yaumiddin, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kunci supaya kita nanti itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari penggiringan itu ya ketakwaan tadi itu. Maka Allah janjikan orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya, kalau di dunia itu ada beberapa ayat, Pak. Misalnya di surat At-Tolak. Ya, itu beberapa ayat menyatakan tentang janji Allah kebahagiaan dunia ketika seseorang itu mempunyai ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, misalnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan selalu jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya.
Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dipermudah segala urusannya. Wa may yattaqillah yukafir anhu syai'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan segala amal perbuatan baiknya. Ya. Nah, kalau dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali, Pak, janji-janji yang sifatnya harus kita imani. Ya, janji-janji kenikmatan surga itu banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya kita harus mau nggak mau harus belajar apa yang menjadi isi Al-Qur'an itu. Ya, Allah katakan misalnya di dalam surat An-Naba, ya, inna lil muttaqina mafaza wa hadaiqa wa a'naba wa kawaiba athroba wa ka'san dihaqa. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan berada di taman-taman surga. Mereka akan diberikan pasangan-pasangan yang cantik, yang abadi. Bagi ibu-ibunya diberikan pasangan-pasangan yang ganteng, ya, yang ganteng itu abadi, Pak. Ya, nah insya Allah nanti kita akan dipertemukan dengan pasangan-pasangan kita, Pak. Ya, dengan suami atau istri kita yang ada di dunia ini kita bisa dipertemukan nanti. Kalau sama-sama mempunyai keimanan yang baik, ya, kemudian mempunyai ketakwaan yang baik, bisa dipertemukan nanti kita di sana dalam keadaan yang sama-sama usia masih muda, ya, masih ganteng-gantengnya dan masih cantik-cantiknya. Ya, jadi ini Allah janjikan ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali janji-janji seperti itu. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka nanti akan diberikan surga-surga yang demikian indahnya, yang mengalir air di sungai di bawahnya dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi makanya kewajiban kita, ya, terhadap Al-Qur'an itu memang pertama adalah membaca, kemudian mengimani apa yang ada di dalamnya, ya, kabar-kabar yang ada di dalam Al-Qur'an itu harus kita imani, Pak, meskipun kadang di luar jangkauan akal kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting sebenarnya terhadap Al-Qur'an itu yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan kita. Ya, sehingga kita ada di jalur yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai jalan ketakwaan. Karena Allah itu memang di dalam kehidupan kita di dunia itu diberi dua jalan. Ya. Jalan fujur dan jalan takwa. Jalan yang baik yang akan mengantarkan seseorang di surganya Allah, atau jalan dosa yang akan disediakan oleh Allah, yaitu nerakanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, jadi Allah memang sudah ciptakan surga, Allah sudah ciptakan neraka, lalu Allah berikan petunjuk supaya orang bisa mencapai surga. Nah, lalu kemudian diserahkan kepada manusia. Manusia punya kebebasan untuk memilih, mau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Nah, tapi resikonya itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada hisab, ada pembalasan, ya, ada azab, ada neraka. Di sisi lain orang-orang yang baik nanti akan diberikan kenikmatan banyak sekali. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa melakukan perbuatan baik sekecil apapun, sebiji zarrah pun, dia akan menyaksikan nanti apa yang dia lakukan tadi. Sebaliknya juga begitu. Barang siapa melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, dia akan melihatnya nanti. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa amal baiknya lebih berat, ya, timbangannya, maka dia akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa amal buruknya yang lebih berat, maka dia akan menempati neraka yang disebut dengan neraka hawiyah. Neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, maka bulan Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita, Pak. Ya, semaksimal mungkin kita optimalkan ibadah kita, karena tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali tahun depan, kita bisa bersilaturahim lagi di sini, tapi kan jaminannya nggak ada. Ya kan, nggak ada. Orang-orang yang tahun lalu masih bersama kita, banyak yang sudah meninggalkan kita. Ya, maka kita perbaiki ibadah-ibadah kita, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, perbanyak sedekah, ya, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, lalu kemudian kerjakan sebaik-baiknya amanah yang diberikan kepada kita, ya, yang sudah katakan punya keluarga harus menjadi seorang kepala keluarga yang baik dan amanah, didik mereka dengan agama yang baik, ya, yang menjadi pedagang harus menjadi pedagang yang jujur, yang amanah, yang tidak berlaku curang, ya, tidak bohong misalnya.
ya, yang diberi amanah menjadi pemimpin, katakanlah begitu, harus menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, dan seterusnya. Ya, inilah jalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan bagi mereka-mereka yang seperti itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan lahir lagi menjadi manusia baru yang oleh Allah dikatakan sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.